事后死个就莫名其妙。他体弱多病。至于六弟纨绔，亲，你又急了。也不只是偏将吗？出执法，我们三爷都是照章程办事。有下三滥的伎俩，也配是？再敢用这种下作的手段对。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Sesuai jadwal, jadi pada hari ini kita akan kembali melanjutkan series Donghua Village Battle Spirit episode terbaru, yang mana ini adalah episode yang ke-129. Bagi yang mau bergabung dengan series ini, kita sudah sediakan playlistnya. Jadi kalian bisa dengan mudah mencari di mana episode awal dari series ini. Namun sebelum kita mulai episode terbarunya, kita akan melihat dulu apa saja yang telah terjadi pada episode sebelumnya, tepatnya pada episode 128. Kemarin Sinan baru tahu kalau esensi dari roh Phoenix berada di dalam diri Zhou Bihua. Namun roh ini sudah lama tertidur yang seakan-akan dia akan segera menghilang. Mengetahui hal itu, Sinan pun mencoba untuk membantu. Dan secara mengejutkan, esensi roh Phoenix telah terbangun. Hal itu pun membuat Zhou Bihua sangatlah terkejut. Namun Sinan merasa sangatlah kelelahan. Di sisi lain terlihat kalau para tetua Gunung Wenbao tidak ada niatan untuk berhenti melakukan pencarian terhadap Sinan. Kembali lagi kepada Sinan, yang mana dia itu telah mengirimkan surat kepada Qiansu. Selain itu dia juga memberikan batu asli yang sangat banyak untuk mereka. Hal ini tentu membuat rekan-rekannya senang. Sinan juga menceritakan tentang petualangannya kepada Qiansu. Kembali lagi kepada Sinan, yang mana dia itu tengah bersama dengan pangeran ketujuh. Dia akan dibawa ke sebuah perjamuan yang sedang diadakan oleh Putri Agung. Sekarang kita akan melanjutkan episode terbarunya. Putri Agung memberikan perjamuan untuk Sinan, yang mana dirinya sangatlah senang. Selain itu dirinya juga berterima kasih kepada Putri Huang. Pasalnya berkat token yang pernah dia berikan telah membantu Sinan bersama yang lainnya memenangi pertarungan. Sinan juga meminta mereka untuk minum bersamanya. Putri Huang merasa semua ini adalah berkat kerja keras Sinan, sebab mereka hanya memberikan sedikit bantuan saja, sedangkan sisanya adalah usaha Sinan sendiri. Alasan Sinan kemari bukan hanya sekedar perjamuan saja, namun membahas mengenai undangan dari alam rahasia Long Yuan. Putri Agung membenarkan hal itu dan dia akan langsung ke intinya saja, di mana alam rahasia Long Yuan akan segera dibuka. Ini merupakan ujian penting bagi kekaisaran supaya dapat memilih putra mahkota. Setiap pangeran akan mengundang 2 orang di bawah Martial Saint untuk membantu. Jadi Putri Agung berharap Sinan bersedia membantu Xiaoxi demi mengamankan posisi putra mahkota. Seharusnya Sinan sudah tahu kalau sang kaisar memiliki 6 putra dan 1 putri. Sekarang saudaranya telah mendapatkan dukungan dari Camp Macan Putih dan juga aliansi bisnis. Hanya saja saudaranya itu memiliki sikap yang kejam. Sedangkan untuk saudara keempat dan kelimanya tidak begitu tertarik dengan hal itu. Namun entah mengapa tiba-tiba saudara keempatnya mengalami kebangkrutan. Huang menenangkan Xiaoxi karena sejak kejadian itu saudara kelima mereka hanya diam saja. Sedangkan saudara keenam memilih untuk menghindari perselisihan yang terjadi. Pangeran kedua sendiri tidaklah dapat mereka curigai karena dia lemah dan sakit-sakitan. Ia hanya tinggal di sana dan mencoba hidup dengan damai. 二位殿下事后死个就莫名其妙，他体弱多病。至于六弟纨绔，亲，你又急了。 Sinan paham kalau pangeran kedua dan kelima memilih untuk tidak terlibat, sedangkan pangeran keenam tidak dapat ditolong lagi. Jadi masalahnya hanyalah pangeran tertua saja. Sinan ingat betul kalau Jenderal Di Fengyuan memiliki dendam terhadap Jenderal Zhao. Jika Camp Macan Putih berani macam-macam kepada pangeran mereka, maka hal itu akan kembali membuat marah Camp Phoenix. Dengan begini tidak ada alasan bagi Sinan untuk menolak. Dia pun setuju untuk melakukan pengawalan kepada Xiaoxi. Mendengar jawaban itu tentu saja membuat Huang dan Xiaoxi senang. Tidak lupa mereka pun memberikan batu mentah kepadanya karena mereka mendengar Sinan membutuhkannya.
Putri Huang juga mempersilahkan Sinan untuk memberitahu dirinya jika dia membutuhkan sesuatu. Sinan paham dan dia berterima kasih atas apa yang mereka berikan. Sesaat kemudian sebuah pesan pun datang yang mengundang Xiaoxi dan Sinan ke restoran Xianxin demi perjamuan makan. Jadi kita langsung saja dibawa ke adegan sebelumnya di saat Sinan dengan Xiaoxi tengah melakukan perjalanan. Seseorang melakukan pengintaian dan segera melakukan serangan ke arah Xiaoxi. Beruntungnya Sinan berhasil menahan serangan tersebut, namun para pengawal segera muncul karena mencurigai Sinan yang mencoba melukai pangeran. Mereka tahu siapa Sinan dan atas apa yang telah dia perbuat, maka mereka akan melakukan hukuman kepadanya. Ini sepertinya merupakan sebuah jebakan. Xiaoxi mencoba menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun para penjaga tidak terlalu mendengarkan perkataannya dan berencana untuk membawanya pergi. Xiaoxi mengancam untuk tidak menyentuhnya. Hal itu pun membuat para penjaga agak takut. 也不知是重罪啊，偏将啊，是不？不对，你们。 Tapi pemimpin mereka mencoba menjelaskan kalau Sinan telah memegang sebuah senjata yang bisa saja membahayakan nyawa Xiaoxin. Jadi berdasarkan peraturan, Sinan akan ditangkap agar bisa diselidiki. Untuk memisahkan dirinya dengan Xiaoxi agar tidak dapat melakukan apa-apa di alam rahasia Long Yuan. Tapi mereka tidak ingin berbicara dengan Sinan dan hanya ingin menangkapnya saja. Sesaat kemudian Tetua Wang pun datang untuk melihat siapa yang berani menyentuh anggota camp Poniknya. Ternyata ini merupakan ulah dari Tetua Su, sebab Denny tiba-tiba saja muncul dan mencoba menjelaskan kalau mereka itu hanya mencoba mematuhi peraturan yang ada untuk dapat melindungi sang pangeran. Sebaiknya 3 camp tidaklah ikut campur dalam urusan kekaisaran. Jenderal ini membenarkan hal itu karena mereka memiliki hukumannya sendiri. Bahkan percuma juga jika melaporkan hal itu kepada sang kaisar. Para pengawal kekaisaran pun diminta untuk mengamankan Sinan. Tapi sebelum bisa melakukan hal itu, Zhao Bihao pun datang karena bagaimana mungkin para penjaga bertindak di luar perintah sang kaisar. Kekuatan Ponik pun dirinya keluarkan yang seketika saja membuat para penjaga ini ketakutan dan juga kesakitan. 段清描述用执法，我们三营都是照章程办事。用下三滥的伎俩，也配是？再敢用这种下作的手段对待。 Zhao Bihua meminta mereka untuk mendengarkan dirinya. Jika mereka melakukan hal ini lagi, maka dia bisa menjamin akan menghabisi mereka. Alhasil, jenderal yang tadi sombong pun dipentalkan dengan sangat mudah olehnya. Para penjaga pun menjadi sangat ketakutan dan memilih untuk pergi dari tempat itu. Begitu pula dengan Tetua Su. Alasan Zhao Bihua bisa kemari adalah berkat pesan yang sebelumnya dikirim oleh Putri Agung. Ia berencana untuk membawa Sinan kembali, hanya saja Sinan akan tetap bersama dengan Xiaoxin karena dia sudah memutuskan untuk bergabung ke dalam perjamuan. Xiaoxin membenarkan hal tersebut karena tidak ada alasan untuk mereka berdiam diri atas pelakuan ini. Pada malam harinya kita pun dibawa ke sebuah tempat di mana perjamuan tengah dilakukan oleh para pangeran. Mereka juga dihibur oleh tarian dari para gadis cantik. Di sana para pangeran lainnya menikmati perjamuan itu. Berbeda dengan Xiaoxi yang merasa begitu bosan. Untuk Sinan sendiri menikmati pesta ini sambil berbicara dengan Rong Benzong. Oh ya, di sini juga ada si Ma Kong. 好。哎，西娜，真的假的？ Nah, sayang sekali lagi seru-serunya episodenya pun harus bersambung dulu. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.